Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bicara supervisi pendidikan. Ya, supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan itu bagian dari administrasi pendidikan, ya, bagian dari administrasi pendidikan. Jadi kalau kita bicara administrasi, sekaligus di dalamnya kita bicara tentang supervisi. Ada juga orang berbicara ketika orang bicara tentang pengawasan, ya, bicara pengawasan, kadang ada orang menyamakan antara supervisi dengan pengawasan. Jadi ketika bicara pengawasan dia berbicara tentang supervisi. Tapi kalau dilihat dari segi yang ingin dicapai oleh supervisi itu sendiri, sebenarnya dia berbeda dengan pengawasan. Berbeda dengan pengawasan. Ya. Pengawasan ini lebih luas, lebih jauh, lebih luas pembahasannya, ya. Kalau supervisi itu sebenarnya lebih berkaitan dengan akademik, ya, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan pegawai, ya. Ada namanya supervisi akademik, ada namanya supervisi administrasi, ya. Baik, sekarang kalau kita mulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa supervisi pendidikan itu perlu? Nah, kalau pertanyaan itu dilontarkan, ya, mengapa supervisi pendidikan itu perlu? Ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya tentu yang pertama kita mencoba menjawabnya, pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Ya. Kenapa? Supervisi itu berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dimaksud sini adalah sumber daya tenaga pendidik, itu guru sendiri. Ya. Kemudian perlunya supervisi pengembangan pendidikan. Kemudian apa yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dari pendidikan itu, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikembangkan. Nah, itulah sebenarnya untuk menjawab mengapa perlu supervisi pendidikan. Ya. Pertama, pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Kalau kita bicara supervisi, tentu lebih banyak kepada guru. Ya, pengembangan sumber daya manusia. Walaupun sebenarnya proses belajar mengajar itu kan bukan hanya guru, ya, ada juga unsur lain. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya pentingnya pengembangan sumber daya manusia di penghujung abad 20 dan memasuki milenium ketiga yang ditandai dengan era globalisasi, semua bangsa berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia, termasuk guru itu, ya. Termasuk sumber daya pendidikan itu adalah yang dimaksudkan adalah guru. Nah, yang termasuk dalam pengertian sumber daya pendidikan itu apa? Siapa saja? Satu, ketenagaan. Nah, ketenagaan itu kan kalau di sekolah kan itulah guru, itulah kepala sekolah, itulah pegawai sekolah. Nah, sumber daya pendidikan itu ada ketenagaan. Yang kedua dana, itu sumber daya pendidikan. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Itu Anda tengok dalam pedoman, dalam Dikbud itu disebut begitu, tiga itulah: ketenagaan, dana, dan sarana dan prasarana. Nah, kenapa sumber daya guru ditingkatkan? Kan guru itu adalah jabatan profesional, ya, profesional. Guru itu adalah jabatan profesional. Nah, jabatan profesional itu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri seorang jabatan profesional yang dikatakan dia profesional itu: satu, memiliki kemampuan sebagai ahli
memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang mendidik dan mengajar. Agar guru itu memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang mendidik dan mengajar. Itu salah satu profesional, ada keahliannya. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Jadi memiliki rasa tanggung jawab yaitu mempunyai komitmen. Ya, guru itu harus memiliki komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya. Nah, yang profesional itu memiliki komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya. Yang ketiga, memiliki rasa kesejawatan. Apa itu maksudnya? Memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karir hidup, serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru. Nah, jadi guru itu memiliki rasa kesejawatan, artinya banyak teman, banyak kawan, ya, banyak kawan, banyak teman, dan menghayati tugasnya. Guru itu menghayati tugasnya sebagai suatu karir hidup, karir yang hidup terus berkembang, serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru. Ya, itu seseorang yang seperti itu dikatakan profesional. Ya, ciri-ciri profesional itu 3: memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang kalau dari guru, dalam bidang mendidik dan dalam bidang mengajar. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab, yaitu mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya. Yang ketiga tadi adalah memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karir hidup, ya, serta menjunjung tinggi kode etik jabatan sebagai guru. Ya. Mengapa kita mengembangkan sumber daya guru? Ya, mengapa guru itu harus dikembangkan? Ya. Mengapa guru itu harus dikembangkan? Ada 2 metafora untuk menggambarkan pentingnya pengembangan sumber daya guru. Ya, ada 2 metafora. Yang pertama, jabatan guru diumpamakan dengan sumber air. Tahu? Jabatan guru itu diumpamakan seperti sumber air. Sumber air itu harus terus-menerus bertambah agar agar sungai itu dapat mengalir air terus-menerus. Bila tidak, maka sumber itu akan kering. Nah, demikian seorang guru yang tidak pernah membaca informasi yang baru, tidak menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang diajarkan, maka dia tidak akan mungkin memberikan ilmu dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan. Ilmunya tidak menyegarkan kepada peserta didik. Nah, itu perlu terus dia belajar. Ya. Kedua itu jabatan guru itu diumpamakan dengan sebatang pohon buah-buahan. Pohon itu tidak akan berbuah lebat bila akar induk pohon itu tidak menyerap zat-zat makanan yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Nah, pohon itu tidak akan berbuah dan menghasilkan buah yang lebat dan bermutu tinggi. Ya, begitu juga dengan jabatan guru yang perlu bertumbuh dan berkembang, baik pertumbuhan pribadi, personal growth, ya, maupun pertumbuhan profesi atau professional growth. Nah, setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan pengembangan profesi adalah suatu kondisio sine qua non. Ya, suatu kondisio sine qua non. Itulah sebabnya setiap guru harus belajar terus-menerus, membaca informasi yang paling baru, mengembangkan ide yang kreatif. Bila tidak, guru itu tidak mungkin mengajar dengan penuh gairah dan penuh kebugaran. Ya, itu yang dari pertanyaan mengapa pentingnya, mengapa mengembangkan sumber daya guru itu penting. Kemudian perlunya supervisi pengembangan sumber daya guru. Mengapa perlunya supervisi pengembangan sumber daya guru? Nah, seperti dijelaskan di atas, sumber daya guru itu bertumbuh dan berkembang. Maka berikut ini akan jelaskan mengapa guru sebagai salah satu komponen sumber daya pendidikan memerlukan bantuan supervisi. Jadi, mengapa guru itu memerlukan
bantuan supervisi. Nah, perlunya supervisi pengembangan sumber daya guru dapat didekati dari dua sudut pandang. Pertama, pertumbuhan dari dalam diri guru itu sendiri. Ya, dalam diri guru itu ada sesuatu kekuatan untuk berkembang, suatu elen vital atau tenaga hidup. Itu kata Bergson dalam Harun Hadiwijoyo. Atau di dalam diri itu ada vitalitas hidup, atau kata Khairul Anwar. Jadi dorongan asasi terungkap dalam daya berpikir abstrak, imajinatif dan kreatif, serta komitmen dan kepedulian. Jadi kebanyakan dorongan ini sulit dinampakkan pada orang seseorang, pada orang seseorang dalam memilih menjadi guru. Inilah sebabnya daya tarik dari jabatan guru tidak menjanjikan suatu harapan yang menarik. Pertumbuhan karena ditantang oleh faktor-faktor eksternal. Ya, oleh faktor eksternal. Nah, pertumbuhan karena ditantang oleh faktor-faktor eksternal yang kadangkala menjadi faktor pendorong, tetapi seringkali juga menjadi kendala bagi guru dalam melakukan tugas didiknya. Nah, sebenarnya perlu bantuan supervisi terhadap guru itu berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kajian teoritis, ya, berbagai kajian teoritis menunjukkan latar belakang perlunya supervisi ini. Dalam buku Supervision of Instruction, Foundation and Dimension, ya, dalam buku itu dikatakan Swaringen mengungkapkan latar belakang perlunya supervisi terletak berakar mendalam dalam kebutuhan real masyarakat. Ia menyebutkan sejumlah latar belakang, kata Swaringen itu, sebagai berikut. Satu, latar belakang kultural. Apa itu latar belakang kultural? Ya, latar belakang. Yang kedua, latar belakang filosofis. Yang ketiga, latar belakang psikologis. Yang keempat, latar belakang sosial. Yang kelima, latar belakang sosiologis. Yang keenam, latar belakang pertumbuhan jabatan. Nah, ini guru itu mesti dikembangkan itu karena memang itu, ya. Karena guru itu berkaitan latar belakang kultural. Latar belakang kultural itu, kalau bicara latar belakang kultural itu, pendidikan adalah bagian integral dari pendidikan, itu bagian integral dari kebudayaan. Kebudayaan harus diartikan sebagai sesuatu yang kompleks, gagasan, ide, norma, dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, salah satu pola tingkah laku telah berakar mendalam dalam masyarakat, itu kebudayaan. Yang ketiga, wujud benda hasil karya manusia, itu yang dikatakan kebudayaan. Nah, di sini letak perlunya supervisi bagi yang bertugas. Nah, pertama, letak pentingnya apa? Ya, letak perlunya satu, mengembangkan potensi kreativitas para peserta didik. Jadi guru itu memang, ya, harus mampu mengembangkan potensi kreativitas para peserta didik. Nah, sebelum dia mengembangkan kreativitas kan dirinya sendiri kan harus dikembangkan, ya. Yang kedua, mengkoordinasi segala usaha dalam rangka mengembangkan budaya sekolah. Mengkoordinasi segala usaha dalam rangka mengembangkan budaya sekolah. Budaya sekolah yang bermutu misalnya seperti apa? Karena sekolah bukanlah tempat untuk mengisi pengetahuan saja, tapi di sekolah harus berfungsi sebagai laboratorium sosiologis. Nah, jadi sekolah itu bukan hanya tempat mengembangkan pengetahuan saja, mengisi pengetahuannya, tetapi di sekolah itu harus berfungsi sebagai laboratorium sosiologis. Kan di sana tempat orang berinteraksi, bergaul, berbaur, kan. Dan di sekolah itu juga sebagai pusat kebudayaan, di mana kebudayaan itu kan ada ide, ada karya, ada serta potensi peserta didik dapat dikembangkan. Jadi anak-anak kita, peserta didik kita itu melalui lembaga pendidikan kan dapat dikembangkan. Karena tahu, seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu kan adalah mengembangkan. Guru itu tugasnya mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Misalnya bakatnya, minatnya, kemampuannya. Itu tugas guru kan.
Itu latar belakang kultural. Kalau latar belakang filsafat atau filosofis, ya, ini kalau dilihat di Indonesia itu kan ada apa ya? Kalau kita lihat, ya, latar belakang filsafat, ya, suatu sistem pendidikan yang berhasil guna dan berdaya guna bila berakar mendalam pada nilai-nilai yang ada dalam pandangan hidup suatu bangsa. Nah, di zaman Yunani kuno misalnya orang dapat menghargai nilai pendidikan jasmani. Misalnya ada semboyan mereka ialah mens sano et corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini kan Yunani pada saat itu terdiri dari polis-polis negara kota yang saling berperang. Itu kondisinya. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita mengenal namanya sistem Amung. Amung itu seperti yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, ya, melalui taman siswa yang mendasarkan pendidikannya pada filsafat dan budaya nasional pada saat itu, atau pada itu kalau Ki Hajar Dewantara itu kan tentu filsafat Jawa, ya. Ia mendasarkan pendidikan pada asas A. Kodrat alam, B. Kebebasan, C. Kemanusiaan, D. Kebudayaan, E. Kebangsaan. Itu kalau menurut asas pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, kemudian kalau dilihat lebih jauh lagi pada tingkat yang paling rendah adalah guru-guru di sekolah. Guru itu kan perlu mendapatkan pembinaan dan daripada pembina pendidikan. Nah, guru itu perlu mendapat pembinaan karena dia memang, ya, dia berhadapan langsung dengan orang yang perlu dikembangkan, ya. Itu adalah peserta didik. Yang belajar itu kan yang punya potensi yang harus dikembangkan kan peserta didik. Jadi guru-guru itu perlu mendapat pembinaan dari para pembina pendidikan. Para pembina pendidikan itulah yang disebut dengan supervisor. Nah, supervisi itu kan pekerjaannya, tapi orang yang melakukan supervisi itu kan disebut supervisor, atau disebut juga dengan pelaku supervisi. Supervisor itu kan pelaku supervisi. Siapa orangnya? Ya, dia kan ada, kalau di luar sekolah misalnya pembina sekolah itu, ya, supervisi sekolah itu adalah dari tokoh, misalnya dari Dinas Pendidikan Nasional. Kalau kalau sekolah agama dia bawa Departemen Agama. Ada yang datang pengawas itu, dia akan melakukan supervisi. Nah, siapa lagi? Nah, yang bertugas sebagai membantu guru dalam memberikan penjelasan mengenai program-program operasional agar mudah dan dimengerti oleh guru. Siapa lagi? Kepala sekolah, itu supervisor tuh, ya? Sebagai pelaku supervisi, orang yang melakukan pembinaan. Nah, di sini kan perlu untuk agar meningkatkan sumber daya guru itu kan diperlukan orang yang berfungsi sebagai supervisor. Apakah dia guru ahli? Guru yang ahli itu kan tak sama, perlu kan keahlian itu kan bisa ditingkatkan bisa oleh orang yang ahli pula, misal master teacher, ya. Apakah kepala sekolah kan perlu juga dibina oleh atasan. Apakah pengawas atau tugas lainnya yang mampu membantu guru dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik. Ini jadi supervisor itu bisa kepala sekolah, bisa guru-guru ahli, guru yang sudah berpengalaman. Di sini kepala sekolah, ada juga pengawas atau petugas lain yang mampu membantu guru dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik. Itu dilihat dari latar belakang filsafat. Nah, kalau ketiga latar belakang psikologis. Nah, keempat adalah latar belakang sosial, dan yang kelima adalah latar belakang pertumbuhan jabatan. Ini kan pertumbuhan jabatan kan, orang jadi guru itu kan bukan hanya semata-mata jadi guru, kan perlu naik pangkat. Kalau naik pangkat itu kan dia harus berkembang, harus melahirkan karya, ya kan? Dia dinilai oleh teman sejawat, dinilai oleh atasan,
Dia guru itu juga harus mendapatkan fungsional, guru itu juga harus akan mendapatkan sertifikasi, ya kan? Baik. Nah sekarang guru yang profesional itu memiliki kualifikasi sebagai berikutnya. Tapi kan guru itu yang baik itu yang meningkatkan guru yang profesional. Guru yang profesional memiliki kualifikasi. Seperti apa kualifikasi guru itu? A. Ia ahli. Nah, guru yang memiliki kualifikasi itu artinya guru yang ahli dalam bidang yang diajarkannya. Ahli atau expert dalam bidang yang diajarkannya. B. Guru itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi guru yang bertanggung jawab. C. Memiliki rasa kesejawatan dan kode etik serta memandang tugasnya sebagai suatu karir hidup. Jadi guru itu memiliki rasa kesejawatan, kan hubungan kedekatan sosial dengan teman, dengan kawan, dengan bawahan, dengan samping, dengan atas, dengan orang tua pendidik. Dan guru itu memiliki kode etik serta memandang tugasnya sebagai suatu karir hidup. Karena biasanya kalau Anda lihat orang tuh dari golongan 1, golongan 3 kalau jadi guru kan kalau S1 itu terus berkembang karir ya. Menjadi ketua, misalnya jadi wakil kepala sekolah, akhirnya menjadi kepala sekolah, banyak bagus akarinya, bagus hubungannya ke atas ya, maka jadi di atas itu menjadi di atas dinas tekspora, menjadi pengawas sekolah. Nah, itu adalah jenjang. Sebenarnya kalau kita jadi ingin sukses itu jenjang sampai sana kan. Anda berpikir bukan hanya jadi guru aja ya, kalau Anda menjalankan tugas dengan baik, dengan profesional, karir Anda juga naik melejit ya, Anda mendapat posisi yang baik. Nah kemudian beberapa usaha dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan profesi ya. Gimana caranya? Apa usaha yang harus dilakukan dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan profesi guru itu? Apa usaha yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau Anda mau menjadi orang profesi itu harus pertama selalu belajar ya, selalu belajar dan mengembangkan rasa ingin tahu. Itu harus. Kalau Anda selalu terus belajar, orang bisa, kenapa kita tidak bisa kan? Dan mengembangkan dorongan ingin tahu. Kita harus tahu, memang harus banyak tahu yang banyak pengetahuan. Yang kedua, selalu ada kesediaan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi selalu ada kesediaan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang baru. Jadi setiap guru itu harus mendapat pengetahuan baru dan informasi yang baru ya. Yang ketiga, guru itu harus selalu peka dan peduli terhadap tuntunan kemanusiaan dan kepekaan sosial sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. D. Menumbuhkan minat dan gairah terhadap tugas mengajar, karena tugas mengajar adalah suatu sudah menyatu dengan hidupnya ya. Itu berkaitan dengan tadi apa yang kita bicarakan latar belakang pertumbuhan jabatan ya. Nah sekarang kalau kita bicara meningkat dan mengembangkan guru itu apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikembangkan? Kalau pertanyaan apa yang harus ditingkatkan ya, guru kan dikembangkan, ditingkatkan. Supervisi itu kan melakukan pembinaan, kepala sekolah itu membina guru. Nah pertanyaannya apa yang harus ditingkatkan dan dikembangkan ya? Sejarah supervisi di negara maju seperti Amerika, mula-mula supervisi itu diarahkan untuk memperbaiki pengajaran awalnya ya. Perbaikan pengajaran harus dimulai dengan pembinaan dan pengembangan kurikulum yang menjadi sumber materi sajian pelajaran. Kemudian supervisi diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia siapa sini apa? Sumber daya manusia itu dalam hal ini adalah potensi manusia. Siapa yang dimaksud itu adalah guru-guru. Jadi yang perlu ditingkatkan ialah potensi sumber daya guru, baik yang bersifat personal maupun bersifat profesional ya. Yang ditingkatkan itu baik sumber daya guru itu baik yang bersifat personal, orangnya, personal itu kan orangnya, maupun yang bersifat profesional, profesinya ya. Jadi kalau Anda lihat
kegiatan supervisi itu ya banyak sekali. Nah, sekarang kita teruskan dengan konsep dasar supervisi pendidikan. Ya, konsep dasar supervisi. Tadi kan pertanyaannya mengapa supervisi itu perlu? Kan itu pertanyaan itu yang sudah kita jawab. Sekarang konsep dasar supervisi pendidikan. Ya. Yang dibahas adalah apakah supervisi itu? Supervisi apa? Apakah tujuan supervisi itu? Apakah prinsip supervisi itu? Apakah fungsi supervisi itu? Apakah peranan dan objek kajian supervisi itu? Nah, itu yang kita coba jawab memang. Kalau tidak Anda harus belajar buku yang saya pegang ini. Ada buku konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang ditulis oleh Profesor Dr. Andreas Pet A. Sahartian. Pet A. Sahartian yang diterbitkan oleh Rene Kacipta. Oke. Nah, sekarang konsep dasar supervisi pendidikan. Tadi ada beberapa hal yang dibahas. Apakah supervisi itu? Apa tujuannya? Apa prinsipnya? Apa fungsinya? Apa peranannya? Apa objek kajiannya? Nah, itu yang dibahas. Sebenarnya terakhir adalah bagaimana melakukan teknik supervisi. Kalau Anda jadi kepala sekolah, ya, bagaimana melakukan teknik supervisi. Ya. Itu yang paling penting, teknik itu paling penting, cara melakukan pembinaan. Supervisi itu kalau diartikan dengan pembinaan, ya. Tapi sedikit sebelum saya mulai lanjutkan dengan itu, saya bertanya kepada Anda, pada kita semua, siapakah yang dimaksud dengan pelaku supervisi itu? Siapa pelaku supervisi itu? Tadi kan supervisi itu kan supervis. Orang yang melakukan supervisi itu kan supervisor. Supervisor itulah yang melakukan pembinaan terhadap. Pembinaan ini kan artinya supervisi itu pembinaan, ya kan? Terhadap guru. Siapa? Kalau Anda baca buku siapa itu? Buku Suhartini Aripunto, judulnya Dasar-dasar Supervisi. Di situ disebutkan yang dikatakan pelaku supervisi itu atau supervisor itu siapa? Disebutkannya pengawas sekolah. Nah, baik dari Dignas maupun dari Kemenak. Itu kan dari luar tuh, eksternal, pengawas sekolah. Yang kedua siapa lagi? Kepala sekolah itu supervisor. Orang yang melakukan pembinaan, kepala sekolah. Itu yang kita banyak sekali kalau di sekolah itu pasti kepala sekolah. Yang kepala sekolah itu dia sebagai supervisor, ya. Nah, bisa juga wakil kepala sekolah bidang pendidikan, ya, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, ya. Bisa juga kepala perpustakaan. Nah, ada juga pertanyaan mengatakan gini, apakah guru itu supervisi? Ya, dia supervisi bagi muridnya, ya. Anda baca di dalam buku dasar-dasar supervisi oleh Suhartini Aripunto. Oke, baik, sekarang mungkin kita masih ragu ketika ditanya supervisi itu apa, ya. Nah, sekarang kita tanya, apakah supervisi itu? Ada bermacam konsep supervisi. Secara historis mula diterapkan konsep supervisi, ya, mula diterapkan konsep supervisi yang tradisional. Tradisional itu apa? Yaitu pekerjaan yang supervisi tradisional, kerjanya apa? Inspeksi, mengawasi, dalam pengertian mencari kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Jadi kalau supervisi itu sama dengan inspeksi, sama dengan mengawasi, ya, kerjanya adalah mencari kesalahan, menemukan kesalahan, kemudian akhirnya sudah ditemukan baru dia perbaiki. Nah, itu supervisi tradisional, ya. Nah, perilaku supervisi tradisional ini disebut dengan supervision, yaitu tugas memata-matai untuk menemukan kesalahan. Nah, konsep seperti ini menyebabkan guru menjadi takut. Nah, maka banyak guru petugas datang ya, kan menyebabkan guru takut karena orang datang mencari kesalahan. Nah, menyebabkan guru takut dan mereka bekerja dengan tidak baik karena takut dipersalahkan. Nah, kemudian berkembanglah supervisi yang bersifat ilmiah. Setelah itu berkembang supervisi yang bersifat ilmiah. Nah, supervisi ilmiah itu apa?
Nah, yaitu satu, kalau supervisi itu ilmiah dia pasti sistematis. Artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu. Itu sistematis ya. Teratur, berencana dan kontinu. Yang kedua, kalau supervisi itu ilmiah dia objektif. Objektif apa? Objektif adalah pengertian ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsir. Misalnya observasi itu pergi ke lapangan di sekolah, menemukan sesuatu setelah dilakukan observasi. Nah, itu namanya datanya data betul, bukan data laporan dari orang ya. Nah, jadi bukan data dari orang lain yang bercerita, tapi dengan melihat observasi itu kan melihat. Jadi supervisi itu harus berdasarkan data yang objektif kan yang benar-benar terjadi, bukan dari informasi. Yang ketiga, menggunakan alat mencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Kan ini menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar di kelas. Kan misalnya kalau orang mengajar itu pasti ada absen, pasti ada kurikulum, pasti ada silabus, pasti ada rencana RPP, kan? Nah, kemudian bisa juga ditanyakan kepada siswa. Ya, makin maju hasil penelitian di bidang pendidikan telah membantu berubahnya berbagai pendekatan dalam supervisi pendidikan. Ya, itu pengertian supervisi dari tradisional ke ilmiah. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang menurut Dictionary of Education, menurut Good Charter, ya, Dictionary of Education, menurut Good Charter, dia memberikan pengertian bahwa supervisi itu adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru. Jadi usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam rangka memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan guru-guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode, serta evaluasi pengajaran. Ada yang melihat supervisi pendidikan dari pandangan yang demokratis, sehingga rumusan supervisi dijelaskan sebagai berikut ya. Supervisi adalah satu usaha menstimulasi. Jadi supervisi itu adalah usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu. Ya, membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual ya, maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Nah, dengan demikian mereka dapat menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinu, serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Ini kata Boatman et al. Itu pengertian supervisi. Nah, berbeda dengan McNerney yang melihat supervisi itu sebagai suatu prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Padahal ada pandangan lain yang melihat supervisi itu dari segi perubahan sosial yang berpengaruh terhadap peserta didik, seperti yang diungkapkan oleh Borton dan Bruckner. Menurut mereka, supervisi adalah satu teknik pelayanan. Jadi supervisi itu apa? Satu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, nah, itu kata apa ya? Boughton dan Bruckner. Jadi supervisi itu adalah suatu teknik pelayanan ya, yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, itu supervisi ya. Lebih luas lagi, pandangan Kimball Willis itu yang menjelaskan bahwa supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki. Supervisi itu adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, jadi kan itu yang menurut Kimball Willis itu, supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Pendek kan? Bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, jadi bantuan yang diberikan siapa? Oleh supervisor kepada guru, sehingga dengan bantuan itu dia dapat melakukan proses belajar dengan baik. Nah, itu tujuan supervisi itu, ya. Nah, dijelaskan bahwa situasi belajar mengajar di sekolah akan lebih baik tergantung kepada keterampilan supervisor. Jadi, proses belajar mengajar di sekolah itu akan berjalan dengan baik. Itu sangat tergantung kepada keterampilan supervisor sebagai pemimpin. Siapa tadi yang sebenarnya supervisor? Supervisor itu adalah orang yang melakukan supervisi. Siapa itu? Kalau di sekolah, kepala sekolah. Ya, harus diingat itu, tahu kepala sekolah itu adalah sebagai supervisor. Ya. Nah, seorang supervisor yang baik itu harus memiliki 5 keterampilan. Kalau Anda jadi kepala sekolah, jadi supervisor, atau jadi pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah di Dinas atau di Kemenak itu, Anda menjadi seorang supervisor, melakukan supervisi dalam rangka membina guru, ya. Harus Anda memiliki 5 keterampilan. Jadi supervisor itu memiliki 5 keterampilan. Pertama, keterampilan dalam hubungan kemanusiaan. Nah, hubungan kita dengan orang itu baik, ya, lancar, mudah. Ya, keterampilan. Ada orang tak pandai berkomunikasi, payah masuk dia kan. Kalau dia muda, bagaimana membina yang tua? Dia kena posisi pangkat struktural, gimana? Nah, itu kan memerlukan kemampuan, keterampilan dalam hubungan kemanusiaan. Ya, kedua, keterampilan dalam proses kelompok. Nah, kalau orang berkelompok, gimana membina orang dalam berkelompok? Biasa lebih gampang kan kalau orang pandai, kalau orang biasa berorganisasi, biasa hidup bersama dengan orang banyak. Ya, itu harus memiliki keterampilan yang pandai kita ngomong. Karena orang banyak itu kan banyak pandainya, banyak masalahnya. Yang ketiga, keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan. Artinya seorang supervisor itu harus memiliki kemampuan kepemimpinan, pandai memimpin. Artinya memiliki sifat kepemimpinan. Kepemimpinan memang bisa, kepemimpinan kan artinya kemarin adalah mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang yang dipimpin, mempengaruhi anggota organisasi, agar mereka itu mau melakukan apa yang diinginkan oleh organisasi itu, oleh yang memimpin itu. Jadi sebenarnya kepemimpinan itu maknanya lah kemampuan mempengaruhi oleh orang lain. Orang lain sih ada, kalau di sekolah namanya kepemimpinan kepala sekolah itu yang dipengaruhi adalah guru-guru, pegawai-pegawai. Kemudian yang keempat, memiliki keterampilan dan mengatur personalia sekolah. Nah, jadi supervisor itu dia memiliki keterampilan dalam mengatur personalia sekolah. Itu menggunakan orang, menempatkan orang, memposisikan orang sehingga orang bisa bekerja sama, semua orang bekerja sesuai dengan kemampuannya, sehingga orang bisa bekerja secara profesional, sehingga orang bisa mengerti. Bekerja kan dalam arti administrasi, bekerja itu dalam untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam sebuah organisasi. Yang kelima, memiliki keterampilan dalam evaluasi. Ini kan penting kan, setelah semua rencana dibuat, pelaksanaan dilakukan, pengawasan ditingkatkan, pada akhirnya kita akan melihat evaluasi, apakah betul-betul yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana, sejauh mana bisa berjalan, sejauh mana tidak berjalan, ya. Itu evaluasi itu kan penting dalam fungsi manajemen.
Nah, semua definisi yang diuraikan di atas bersifat umum, ya. Perkembangan konsep supervisi pendidikan selanjutnya sudah menuju kepada sasaran yang khusus. Sudah tidak ada lagi membedakan supervisi pendidikan dalam pengertian luas dan melihat dalam pengertian supervisi dalam batasan yang spesifik, ya, yaitu pengajaran. Dalam buku Supervision for Today's School, Peter F. Oliva menitik beratkan pada supervisi pengajaran, mengukakan beberapa pandangan seperti berikut. Menurut Harris dalam Olivia, supervisi pengajaran ialah segala sesuatu yang dilakukan personalia sekolah untuk memelihara atau untuk mengubah apa yang dilakukan sekolah dengan cara yang berlangsung mempengaruhi proses belajar mengajar dalam usaha meningkatkan proses belajar siswa. Itu menurut menurut tadi Harris. Nah, menurut Alfonso R.J. et al. Dalam Ulpia juga, seperti supervisi pengajaran itu adalah tingkah laku pejabat yang dirancang oleh lembaga yang langsung berpengaruh terhadap perilaku guru dalam berbagai cara untuk membantu cara belajar siswa dan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh lembaran itu. Jadi supervisi itu membantu guru sekaligus sebenarnya guru itu membantu siswa, kan? Jadi mengembangkan guru sekaligus mengembang siswa. Nah, ya, cuma Anda lihat itu. Nah, kemudian kalau kita bicara supervisi, tentu ada berfokus pembicaraan kita ada 3, ya. Pertama, perilaku supervisor. Supervisor itu kan orang yang melakukan supervisi. Siapa itu? Saya katakan kalau di sekolah itu kepala sekolah. Sebenarnya kalau Anda baca buku Suharsini, bisa juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau bidang kesiswaan, bisa juga kepala perpustakaan. Bahkan juga kata Suharsini, guru itu sendiri sebenarnya adalah pelaku supervisi, tapi supervisi terhadap muridnya, terhadap pelajar. Nah, sekarang, ya, itu perilaku supervisi, itu ada perilaku supervisi. Kemudian di dalam supervisi itu ada kegiatan membantu guru. Jadi dalam supervisi itu kegiatannya adalah membantu guru, membina guru. Misalnya guru itu bermasalah, ya, nggak bisa menyusun kurikulum, tak bisa membuat metode yang benar. Itu kan dibina, dibantu, ya. Atau guru tak bersemangat, atau guru datang sehari perai 2 hari, ya, itu ada masalah. Itu kan harus dipanggil. Dipanggil itu bukan menakutkan, tapi dalam rangka mengembangkan, menyelesaikan persoalan. Karena ini kan berkaitan dengan proses belajar mengajar. Kalau guru tidak menjalankan tugasnya, pasti muridnya, ya, tidak akan belajar dengan efektif. Kalau tidak efektif, pasti prosesnya tidak baik. Kalau proses tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Oke. Lalu tujuan supervisi. Tujuan supervisi. Nah, kalau saya lihat lagi yang di atas kan, sebelum itu, sehingga dapat dirumuskan supervisi itu tidak lain adalah usaha memberikan layanan. Supervisi itu adalah usaha memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individual, yang memberi layanan kepada guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Jadi kata kunci dari pemberi supervisi pada akhirnya ialah memberikan pelayanan dan bantuan. Supervisi itu intinya adalah memberikan pelayanan dan bantuan. Siapa yang memberikan pelayanan dan bantuan? Kepala sekolah. Kalau dari luar itu pengawas sekolah, ya, baik. Lalu kita juga perlu tahu tujuan supervisi pendidikan. Apa sih tujuan supervisi pendidikan itu? Ya. Olivia, sasaran atau tujuan supervisi kita ada 3. Pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf sekolah. Jadi tujuan supervisi itu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Bayangkan ketiga-tiga itu, ya, dapat dijabarkan lebih luas lagi. Itulah tugas supervisi. Itulah tujuan supervisi itu. Kemudian prinsip supervisi pendidikan. Kalau kita bicara prinsip supervisi pendidikan, ada prinsip ilmiah, ya. Kalau prinsip ilmiah pasti berdasarkan ilmu saintifik. Prinsip ilmiah itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut.
Kegiatan supervisi itu laksanakan berdasarkan data. Jadi kalau melakukan supervisi itu berdasarkan data, tak bukan omong-omong atau lihat-lihat atau kata orang, data yang objektif yang diperoleh langsung dari kenyataan yang ada di lapangan, atau kalau kita melihat proses belajar mengajar, ya. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu ditetapkan ada alatnya, diterapkan alat perekam data, seperti ada buat angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Kemudian setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Itu yang pertama, namanya prinsip ilmiah. Kemudian prinsip demokratis, dan supervisi itu demokratis. Demokratis apa? Kan antara pimpinan, antara yang memberi supervisi itu dengan orang yang disupervisi itu kan seharusnya tidak ada jarak. Bahkan lebih ada namanya apa, two way communication, ada pengomong bisa dua arah. Bahkan kepala sekolah sebagai supervisor itu bisa mengungkap persoalan yang sebenarnya, sehingga guru bisa menyampaikan persoalan yang dia hadapinya, sehingga memudahkan dalam pembimbingan, pembinaan, dan bantuan. Kemudian prinsip kerjasama. Supervisi ini kan tidak semuanya kepala sekolah itu kan walaupun atasan, tapi dia menyelesaikan masalah itu bisa dilakukan dengan bersama-sama, dialog bersama-sama. Misalnya begini, ya, kepala sekolah datang kepada guru, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Misalnya kalau datang orang kan biasa sering memuji orang, gimana? Oh, tambah sehat ya, tambah gagah ya. Jangan bilang oh tambah mau mati kau ya, itu jangan gitu. Tambah gagah, tambah sehat. Ya gimana keadaan belajar mengajarnya? Alhamdulillah lancar. Tapi kalau ada kendala, apa saja kendalanya? Sambil itu bagaimana didiskusikan, menyelesaikan masalah itu. Tidak, dia bukan hanya kepala sekolah yang menghadapi, juga kepala sekolah yang bijak itu juga dia menginginkan jawaban dari guru itu sendiri. Nah itu kan didialogkan. Kalau menurut Bapak gimana cara menyelesaikan? Kalau ini masalah gimana cara menyelesaikan? Nah itu lebih bagus, itu bukan dia merasa dia dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan. Itu nama kerjasama. Kemudian prinsip konstruktif dan kreatif. Konstruktif itu artinya membangun, ya, mengkonstruktif, membangun dia, dan kreatif. Nah itulah prinsip supervisi. Itu ada prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Lalu fungsi supervisi itu apa? Fungsi supervisi pendidikan itu ada 8. Nah, 8. Pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Nah, kan seperti apanya? Fungsi memperluas pengalaman guru-guru. Kemudian yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam adalah menganalisis situasi belajar. Yang ketujuh adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, terus diberikan pengetahuan baru. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Itu fungsi supervisi pendidikan. Nah, berikutnya yang paling penting adalah kalau peranan supervisi pendidikan, Anda cari ya, peranan supervisi pendidikan itu apa? Ya. Seorang supervisor dapat berperan sebagai apa? Pertama, seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator. Anda tahu koordinator, tukang koordinir. Yang kedua, seorang supervisor itu bisa berperan sebagai konsultan. Nah, konsultan itu kan biasa posisinya di atas, ya, dia memberi pengarahan. Kemudian fungsi supervisor itu bisa sebagai pemimpin kelompok. Dan yang keempat, fungsi supervisi itu bisa sebagai evaluator. Nah, dia bisa juga melakukan penilaian, ya, evaluasi. Lalu objek supervisi pendidikan itu apa objeknya? Ya, kalau kita domain atau 3 domain itu kan 3 bentuk, 3 ranah objek supervisi itu. Kan supervisi itu ada yang mengatakan 3. Pertama, memperbaiki pengajaran, ya. Jadi objek supervisi memperbaiki pengajaran, memperbaiki pengembangan kurikulum tak kaku ya. Kemudian pengembangan stafnya dikembang terus menerus, kontinuitas. Nah, kemudian ada lagi juga yang mengatakan
objek supervisi itu ya mencakup pembinaan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran, kemudian pengembangan staf dan pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. Ini objek supervisi pendidikan ya, objek supervisi pendidikan. Nah kemudian kalau kita bicara tentang supervisi pendidikan, sebenarnya banyak hal lagi yang penting kita ketahui. Pertama model, kan ada model supervisi, ada pendekatan supervisi, ada teknik supervisi. Yang penting sebenarnya teknik supervisi. Atau bagaimana caranya kalau Anda jadi supervisor, jadi kepala sekolah, melakukan supervisi terhadap guru, kan itu perlu cara itu, ya. Nah, kalau model, saya singgungkan model secara garis umum, model supervisi itu, ya, model supervisi itu pendekatan teknik supervisi pada pokoknya dibahas yang meliputi 3, ya. Pertama pengembangan model supervisi. Model supervisi itu ada 4. Pertama model konvensional itu kan model lama, tradisional. Caranya tadi saya katakan kalau supervisi itu datang, dia mengintip-intip cari kesalahan, lalu dia marah, dia bentak, memaki-maki orang, itu kan cara lama tuh, konvensional tuh. Nah yang paling bagus itu cara ilmiah, dia datang itu dia ada dapat data ada. Di sini ada 10 orang guru, di antara orang guru itu ada yang kurang ini, dia tahu ini kelemahan. Itu berdasarkan data. Data itu diperoleh tadi melalui kuesioner, melalui observasi. Nah kemudian ada model klinis. Klinis itu artinya supervisi itu dia melakukan supervisi itu, misalnya kalau sang kepala sekolah itu melakukan perbaikan terhadap gurunya, dia datang kepada guru itu tidak formal, tidak sedang mengajar, dibawa guru itu, Pak nanti kalau sudah kita nanti pulang sekolah singgah di ruang saya, atau nanti saya akan berkunjung ke tempat Bapak, atau kita minum di sebuah kantin. Nah, ngobrol di sana itu klinis. Klinis itu seperti tadi saya katakan, dia bukan menyelesaikan persoalan guru, tapi dia mengajak bekerja sama. Jadi yang menyelesaikan masalah guru itu sebenarnya guru, tapi hasil dialog dia antara kepala sekolah, antara supervisor dengan guru. Misalnya kepala sekolah ngomong gini, kamu Pak Guru sekarang gimana, sekarang agak murung sini, apa sih asal persoalannya. Lalu dibuka cerita. Lalu kata kepala sekolah itu, bagaimana cara menurut Bapak untuk menyelesaikannya? Pasti Bapak tahu tuh. Saya yakin Bapak ada orang yang bisa, pasti bisa, kan gitu. Seperti itu yang menyelesaikan, itu nama klinis. Klinis itu kan diagnosis kayak dokter, ya. Pasti datangnya kan, Bapak ini tak sakit sebetulnya. Kata dia datang orang sakit bilang tak sakit ini, sehingga semangat kita tumbuh. Bapak tuh bisa sebetulnya menyelesaikan masalah. Itu ya namanya supervisi klinis. Kemudian ada model supervisi artistik. Nah, artis kan seni, model seni ya, seni. Nanti akan Anda lihat kalau Anda lebih dalam lagi, buka buku supervisi pendidikan oleh Fitzhartian, ya. Kemudian pendekatan supervisi pendidikan itu bisa dilakukan 3 macam. Pendekatan direktif itu apa ya? Langsung datang ke guru, langsung pada ke pemasalahnya, kan langsung. Nah, atau juga yang pendekatan non direktif, tidak langsung. Nah, tidak langsung dilakukan. Atau misalnya bisa dilakukan tidak otomatis untuk seorang guru itu, tapi berlaku untuk semuanya. Ya. Kemudian ada pendekatan kolaboratif, menggabungkan dengan pendekatan direktif dan pendekatan non direktif, tidak langsung. Dia bisa langsung, bisa langsung, bergabung. Itu pendekatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor terhadap guru yang disupervisi, ya. Nah, sekarang teknik supervisi yang dibahas. Nah, ada 2 macam teknik, ya. Teknik supervisi ini. Teknik supervisi ini yang penting kita tahu, yang penting kita ketahui, ya. Kalau Anda jadi sebagai seorang supervisor, bagaimana tekniknya? Teknik melakukan supervisi, ya. Nah, apa yang dilakukan, ya? Misalnya teknik itu ada 2 macam. Teknik supervisi itu kan ada 2 macam. Pertama, supervisi yang bersifat individual, ya, melakukan
melakukan pembinaan bantuan terhadap seorang guru, akan individual, ya. Teknik yang bersifat individual. Nah, kan kita supervisor kan bisa datang memanggilnya, manggil seorang guru, individu guru, atau Anda sendiri bisa menemukannya. Kalau pemimpin yang demokratis itu kan dia tidak merasa rendah kalau dia mendatangi gurunya, ya. Atau dia berjanji, nanti kita ketemu di mana, di ruang saya, atau ketemu di sore di lapangan badminton, atau ketemu di kantin, yang lebih bersifat fleksibel, ya. Lebih bersifat fleksibel. Oke. Nah, sekarang itu kan supervisi yang bersifat individual, ya, seseorang. Dan itu lebih gampang pelaksananya, ya. Kemudian ada teknik supervisi yang dilakukan bersifat kelompok. Itu gampang lagi memang. Semua guru dikumpulkan, lalu diberi pengarahan. Kita dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diterangkanlah ini. Nah, biasanya kalau kepala sekolah itu baru pulang dari pelatihan penataran, dia akan menyampaikan kepada guru, ya, apa hal-hal baru, ya. Artinya kalau bukan hanya kepala sekolah itu mengancam, wah sekarang lebih berat, banyak tugas memang, ayo. Pasti dalam rangka pengembangan, ya, apa hal-hal baru, apa inovasi, ya, apa cara-cara baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, tadi saya katakan teknik supervisi pendidikan itu, ya. Teknik itu kan usaha untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya guru, dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai alat atau teknik supervisi. Nah, misalnya teknik supervisi itu bisa dilakukan, misalnya teknik yang bersifat individual itu, ya. Pertama, misalnya kunjungan kelas. Kepala sekolah datang ke kelas. Maaf, ganggu sebentar. Nah, ini ada yang mau bicarakan. Nah, kemudian bisa juga melakukan observasi kelas. Guru kepala sekolah tuh nengok lewat apa? Apalagi sekarang kalau sudah pakai CCTV semuanya bisa dilihat dari ruang aja mengajarnya. Jadi dia melihat observasi. Nah, kemudian bisa juga supervisi individual itu melakukan percakapan individual, ngomong antara kepala sekolah, supervisor dengan. Kemudian yang gede ada intervisitasi. Intervisitasi itu kan kunjungan, artinya visitasi, mengunjungi salah satu kepala sekolah atau guru itu sendiri. Kemudian penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar, ya. Materi belajar itu kan bisa diseleksi. Kemudian menilai diri sendiri, itu termasuk teknik bersifat individual, ya. Teknik yang bersifat individual. Nah, kalau bicara individual, pertama kan mengadakan kunjungan kelas, ya kan? Misalnya seperti apa? Anda harus baca buku ini lebih dalam lagi, ya. Anda tidak akan memahami. Kemudian cari beberapa contoh observasi kelas dan petunjuk pelaksanaannya. Kalau Anda mau jadi tahu betul-betul melakukan supervisor itu, bagaimana kepala sekolah datang? Kan datangnya bukan hanya tanpa alat, ya. Ada lembaran, ada diisi, bukan hanya sekedar ngomong kosong, ya. Itu misalnya contoh-contoh lembaran evaluasi kelas dan petunjuk pelaksanaannya. Anda harus lihat itu. Kalau melakukan supervisi harus melakukan yang semacam itu. Kemudian juga, ya, di samping kunjungan kelas tadi kan, kunjungan kelas bisa juga kita lakukan supervisi itu dilakukan dengan diskusi, ya. Ini kan ada kunjungan kelas, ada diskusi, ya. Ini yang dilakukan dalam teknik kalau percakapan pribadi misalnya kan, ini kan ada contoh percakapan antara guru dengan kepala sekolah, ya, contoh. Nah, kemudian kan seperti awalnya kita bahas adalah evaluasi itu kan dia tujuannya memberikan bantuan untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pembinaan. Tujuannya itu 3 itu. Kemudian tujuannya apa? Kalau guru itu dibina, ditingkatkan, kan proses belajar baik semakin baik. Proses belajar yang baik kan hasil belajar akan makin baik, kualitas akan meningkat. Itu ingin supervisi itu. Nah, lalu teknik ini yang bersifat kelompok. Pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Itu kan kalau guru baru pasti juga kumpul, dikasih pengarahan, ya. Kalau di dalamnya kan pasti ada panitia penyelenggara, ada rapat guru. Itu kelompok memang, ya.
Nah, itu semuanya beri kesempatan kepala sekolah selaku supervisor menyampaikan apa yang seharusnya dalam rangka meningkatkan kualitas guru, meningkatkan proses belajar, meningkatkan hasil belajar, dan sekaligus meningkatkan nama lembaga pendidikan kita ini. Nah, itu barangkali yang paling penting untuk lebih dalam lagi supaya Anda pelajari buku ini, ya, ini bukunya, ya, konsep dasar supervisi, konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan, ya, yang ditulis oleh ini Profesor Dr. Andus Pit Suhartian, ya. Anda tidak akan dapat mendalami kalau hanya sini sekilas. Jangan-jangan Anda masih ragu, Anda tak tahu. Nah, saya tidak mau tahu, orang tidak tahu. Ya jelas saya sudah tunjuk Anda, saya bayangkan Anda baca lebih dalam buku konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan. Jadi kalau saya tanya kepada Anda nanti, ya, supervisi pendidikan itu apa? Ya, objeknya siapa, prinsipnya siapa, dan bagaimana teknik melakukan supervisi itu, buatkan contoh sekali. Anda harus bisa dapat jawab itu, ya. Baik, untuk kuliah kita yang terakhir ini saya cukup sekian, ya. Ya, pertemuan ini semoga ada manfaatnya. Saya tetap selalu mengingatkan Anda harus buka buku, belajar ya, buat ringkasan, pahami, bukan hanya untuk ujian, tapi kalau pengetahuan memang harus pernah belajar, sehingga nanti Anda bisa mempraktekkan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa supervisi itu sebenarnya tak sama dengan pengawas, ya. Kenapa? Pengawas itu pengertian supervisi dalam arti tradisional. Nah, pengawas itu kan mencari-cari kesalahan orang, mencari kekurangan orang, dimaki, dibentak. Tapi kalau supervisi tidak. Bagaimana memberikan bantuan, bagaimana melakukan perbaikan, bagaimana pembinaan, sehingga orang tersebut betul-betul, ya, meningkat, ya. Guru itu berkembang, ya. Berkembang arah dia sebagai guru yang profesional, guru yang memiliki kompetensi. Nah, dengan demikian guru itu akan dapat melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Nah, kalau proses belajar mengajar dengan baik akan menghasilkan output pendidikan tamat yang baik. Itulah sekolah yang berkualitas namanya. Ya, baik, demikian, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca alhamdulillah. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan lindungan Allah dan berhasil dan sukses selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.